Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah doa pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal pasal 16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tata menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seseorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kita bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat, dengan hati yang sukacita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau jamah hati kami supaya mata kami, hati kami semuanya tertuju kepadamu. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar nama-Mu yang dimuliakan, biar nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi dengan lembut kita nyanyikan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Benar Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu,
Tuhan. Haleluya. Kiara lama ya soyara la 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 la. Haleluya. Kinara lama ya shando. Kiara lama ya shando. Haleluya. Kiara lama ya shandaramu. Haleluya. Shandara lama ya shikinara lama ya so. Haleluya. Haleluya. Shara lama ra lama shikiara lama ya ra la ra la ra mu. Oh. Kira lama ya shande. Kira lama ya shara lama ra. Kira lama ra lama ra lama ra lama ra lama ra lama ra. Ori apata kara lama ra lama ra. Di dalam keheningan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini bawa kami untuk kami boleh merasakan betapa lebar dan dalamnya kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Tidak bisa kami balas segala kebaikan-Mu selain ucapan syukur, pujian, penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Ora labaya shikara labara 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 labara. Korea labaya syara labara labara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Sekali lagi katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih-Mu, kami tenggelam dalam hadirat
kehadiran-Mu Yesus. Sungguh kami merasakan kasih-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu mengurapi kami semua. Haleluya. Kami nikmati bait-Mu, kami nikmati anugerah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, mari sembah. Angkat suaramu sembah Tuhan, angkat hatimu menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kira lama ya lama sih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari Pak Tuhan, lebih lagi kita mau katakan, bless the my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy Terima kasih Tuhan Yesus atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diberi kesempatan untuk kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Itu semua atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah apa yang diucapkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah bisa membuat kami sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu Tuhan,
boleh melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau urapi setiap kami, berikan kami hati, berikan kami telinga, pikiran kami, biarlah terfokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami, biarlah firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, melangkah untuk menuju kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi dan tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pada pagi ini. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya doakan semua dalam keadaan sehat, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini kembali kita bisa bangun ya, itu adalah satu anugerah Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung mengikuti doa pagi membangunkan fajar ya YouTube maupun sekarang ini ya via Zoom. Kalau saudara diberkati melalui doa pagi ini, doakan dan ajaklah keluarga dan teman-teman saudara juga untuk bisa mengikuti doa pagi ini. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil temanya adalah keadaan manusia di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, apa yang ditulis di dalam Alkitab ini sungguh-sungguh merupakan satu peringatan, satu kenyataan. Coba kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5 aja ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius dan jemaat yang dilayaninya. Ini merupakan satu peringatan saudara yang ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi jelas Paulus sedang berbicara mengenai keadaan manusia pada hari-hari terakhir dikatakan. Bukankah kita sedang hidup pada hari-hari terakhir? Katakan saudara, yang pertama dikatakan ada masa yang sangat sukar. Ya, kita sedang melihat kesukaran, ya, kesesakan, baik secara ekonomi, baik secara mental. Ya, kita melihat anak-anak zaman sekarang mentalnya tidak sekuat saudara ya pada saat kita ataupun orang tua kita terlebih lagi ya, jauh lebih tough. Anak-anak sekarang ini lebih gampang saudara rapuh, lebih gampang bawa perasaan ya, kemudian gampang sekali kehilangan semangat.
Jadi memang ini masa-masa yang sukar. Demikian juga secara agama, coba saudara ya, kalau dulu agama apa saja menentang saudara adanya LGBTQ. Sekarang saudara, agama-agama mensahkan, negara-negara maju mensahkan. Ya, jadi apa yang dulu merupakan satu moral yang harus dijauhi, bahkan berlawanan dengan hukum, sekarang berbalik. Siapa yang tidak menyetujui, siapa yang tidak menghargai apa yang dulu saudara merupakan satu pertentangan dengan hukum, sekarang dianggap siapa yang melawannya justru melawan hukum. Jadi sekarang berbalik-balik. Apa yang dulu dianggap sebagai satu kejahatan, sekarang mungkin dianggap sebagai satu tindakan yang berani, yang hebat, ya, yang merupakan satu tindakan heroik. Nah, hari ini saya nggak akan bahas lebih jauh, saudara, mengenai masa-masa yang sukar itu. Tetapi kita akan melihat keadaan manusianya, ya, pada hari-hari terakhir ini seperti apa di akhir zaman. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa manusia ini mencintai diri sendiri. Saudara disadari atau tidak, kita sedang terjebak, terjerat, ya, betul-betul semua sedang fokus kepada dirinya sendiri. Kalau saudara lihat dunia sosial media saat ini, semua diarahkan sebetulnya mencintai diri sendiri. Show off. Ya, lihat saya sekarang lagi pakai baju apa, ya, lalu kemudian shoot sendiri. Saya lagi pakai lipstik apa, oh ini buatan ini tas saya, ini saya lagi makan apa, fotonya ditunjukin. Saya sedang ada di mana, saudara-saudara, wah ditunjukin. Ya, jadi saudara itu sedang tujuannya apa? Kepada diri sendiri. Supaya apa? Semakin banyak yang like, semakin banyak yang view, ya, melihat, wah, ya, jangan lupa like, ya, subscribe. Nah, karena ada hadiahnya, saudara, ya. Jadi kalau sampai penontonnya banyak sekali, dapat uang, sehingga ada banyak orang, saudara, sekarang pekerjaannya sebagai influencer, ya, tentu tidak salah, ya. Ini semua menunjukkan keadaan manusia di akhir zaman. Influencer sudah sampai bisa dapat miliar, ya, dalam 1 bulan. Padahal nggak keluar rumah, nggak punya kantor, benar-benar sudah. Tujuannya apa? Kepada diri sendiri, dan orang senang melihat apa sih yang sedang dilakukan oleh orang itu, oleh artis itu, oleh hamba Tuhan itu, ya, oleh pengusaha itu, dan sebagainya. Nah, jadi sudah seperti kalau kita lihat saat ini, kita bisa semua, walaupun nggak diundang, ya, mata dunia bisa melihat dengan mudah. Sudah bisa lihat di YouTube, sudah bisa baca di Google, ya, saudara bisa lihat di TikTok pernikahan, contoh aja ini, ya, pernikahan yang waduh sangat-sangat spektakuler yang dari India, Anand Ambani dan Radhika. Wah, luar biasa, ya. Radhika Merchant digelar super mewah. Bapak Ibu saudara, beberapa waktu lalu, ya, 12 Juli ini, ya. Berarti kapan nih, ya? Beberapa waktu nih. Sampai 14 Juli. Pernikahannya nggak tanggung-tanggung, saudara, menghabiskan uangnya ini 600 juta dolar US. Mungkin nilainya kurang lebih 9,7 triliun. Jadi, saudara-saudara sekalian, papa daripada Anand Ambani ini namanya Mukesh, orang yang terkaya ke-10 sedunia, ya. Hartanya 122,8 triliun US dollar. Jadi berapa ribu itu, ya? Hanya 0,5% aja dari kekayaan ayah yang dipakai, saudara, untuk perkawinan itu. Tadi yang habis 9,7 triliun. Contoh yang luar biasa, sudah dalam pernikahan panggil artis seperti Rihanna, itu mungkin sampai berapa puluh miliar, ya, dibayar. Justin Bieber itu sampai dibayar 10 juta dolar US. Berapa itu? 164 miliar.
menyewa 3 jet Falcon dan milik perusahaan semuanya ya. Lalu tamu-tamu diperkirakan disewakan 100 pesawat pribadi. Wow, belum lagi semua ya, bajunya, benangnya benar-benar dari emas asli. Pernikahan yang super mewah, hadiah souvenirnya aja bisa seharga mobil. Orang-orang tertentu 300 orang dikasih jamnya satu jam 300 juta. Wah, udah nggak terbilang ya. Jadi saudara, kita bisa lihat betapa manusia benar-benar fokus kepada dirinya, menunjukkan siapa aja yang diundang, Perdana Menteri diundang, artis-artis yang terkenal semuanya diundang, orang-orang penting, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita tidak sadar kita juga sedang terjerat untuk benar-benar mencintai diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, coba bandingkan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah yang paling utama Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saya beberapa waktu lalu juga menyampaikan firman-Nya bahwa ini menjadi Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, sampai harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya harus diikatkan di tangan, gambarkan itu menguasai perbuatan tangan kita, harus ditaruh di kepala kita, ya menguasai pikiran kita. Waktu mau masuk rumah, mau keluar rumah, benar-benar harus sudah dipenuhi, diwarnai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bukan tertuju kepada diri sendiri. Baru setelah itu hukum yang kedua yang sama dengan itu, Yesus menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sudah mengasihi diri sendiri juga merupakan bagian ya. Tetapi saudara lihat yang utama Pak, kasih Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Bukan mengutamakan cinta kepada diri sendiri, jadi narsis. Sehingga ketika kemudian dirasa kurang cinta, aduh saya kurang dicintai, sakit hati, pahit hati. Ya, aduh saya kurang dihargai, saya sekarang udah nggak populer lagi seperti dulu, kok sekarang netizen banyak yang membuli, mengucapkan komentar-komentar negatif, aduh merasa tidak berharga. So itu bagian daripada penyakit cinta kepada diri sendiri. Karena ketika segala macam usahanya dari dandanan, penampilan, saudara lihat aja sekarang. Lihat di TikTok ya, saya kaget sekali yang melakukan operasi plastik muka, bukan yang cacat-cacat mukanya mungkin kalau kecelakaan atau ya buruk sekali ya mungkin dibetulin. Ini enggak, udah ganteng, udah cantik, masih dioperasi plastik, dipamerkan lagi ya. Wah, before and after. Memang sih yang afternya ini benar-benar wah, udah seperti boneka udah ya, kalau perempuan. Yang laki waduh benar-benar seperti K-pop gitu ya, seperti aktor-aktor Korea. Jadi Bapak Ibu, tujuannya apa? Cinta pada diri sendiri. Lihat betapa saya nggak senang hidung saya begini, mata saya benci nih kayak gini. Saya mau supaya lebih cinta gimana? Saya mau seperti ini, seperti itu. Tubuh saya kurang, wah ya, mungkin harus sempurna dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dikejar adalah apa? Cinta kepada diri sendiri. Hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang fisik, hal-hal yang sementara aja. Nah, ini merupakan tanda pada zaman-zaman, pada hari-hari akhir. Ya. Firman Tuhan mengingatkan jelas di dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Nah, ini satu perintah juga yang seperti udah satu nubuatan juga ya. Benar-benar merawat tubuh bagaimana? Mati-matian sudah gymnya supaya kelihatan semua otot-ototnya, six pack gitu ya. Nggak laki, nggak perempuan. Saya nggak berkata olahraganya nggak salah.
Tapi kalau sudah tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan, cinta kepada diri sendiri. Makanya saudara, ini akhirnya diri sendiri menjadi seperti idol. Ya, nah, tadinya idolanya, oh itu ya aktor, artis, dia kepingin seperti itu, akhirnya dia cinta kepada diri sendiri. Idolnya adalah dirinya sendiri. Tuhannya siapa? Dirinya sendiri. Inilah sudah ciri yang pertama ya, keadaan manusia di akhir zaman, mencintai diri sendiri. Nah, apa sih saudara yang harus kita lakukan supaya kita jangan mencintai diri sendiri? Firman Tuhan berkata, Pak, persembahkan anggota tubuhmu itu. Setiap hari saya doa itu, Tuhan saya persembahkan anggota tubuh saya kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Saya persembahkan tangan saya, kaki saya, mata, telinga, semuanya Tuhan persembahkan. Itu sudah, kita lakukan itu setiap kali kita udah mau kayak keluar dari jalur, kita ingat lagi, tubuhku milik Tuhan. Aku sudah ditebus oleh darah yang mahal. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak, saudara, untuk mencintai diri sendiri. Yang kedua, keadaan manusia yang kedua dikatakan adalah menjadi hamba uang. Ya, sangat jelas sekali pada masa terakhir manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, kata hamba berarti uang itu menjadi tuan. Nah, kalau uang adalah tuan, kita tunduk. Ya, kita taat. Dan ini menjadi kenyataan. Di mana ada uang, saudara betul-betul tunduk, betul-betul taat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu juga mengkhotbahkannya kata hambanya. Lalu kemudian kita coba introspeksi. Apakah kita benar-benar menjadi hamba Tuhan? Tunduk taat kepada Tuhan, atau kita lebih tunduk dan taat kepada bos yang kasih banyak uang kepada kita, kasih lemburan dan sebagainya, uangnya berlimpah-limpah. Jadi kalau kita lebih tunduk, saudara, kepada uang, jangan-jangan kita juga hamba uang. Ya, jadi itu benar-benar harus introspeksi, nggak cuma menunjuk orang lain, tapi diri sendiri. Firman Tuhan mengingatkan dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, ketika uang menjadi tuan kita, uang sudah kalau jadi tuan akan jadi tuan yang sangat jahat, sangat kejam sekali. Ya, karena apa, saudara sekalian? Karena betul-betul uang sudah menjadi kepala dalam kehidupan. Coba saudara lihat bagaimana Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang dekat, ditunjuk sebagai bendahara, menyerahkan Yesus karena apa? Karena uang. Yesus tidak lagi menjadi Tuhan di dalam hidupnya, tetapi uang menjadi Tuhan atas hidup. Raja Salomo yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Sebelum dan setelah Raja Salomo nggak ada raja yang seperti dia. Jatuh karena apa, saudara? Karena uang. Karena uangnya banyak, sudah bisa mengawini 700 istri, 300 kundi. Kalau nggak ada uang, siapa sudah mau dikawinin? Ya, secara realita ada banyak orang ini gara-gara saya nggak punya uang nih, makanya nggak ada yang mau sama saya. Nah, itu juga krisis identitas diri. Jadi Bapak Ibu, banyak uang, gampang sekali, siapa aja mau mendekat. Tapi saudara lihat, tidak ada satupun istri dari Raja Salomo yang takut Tuhan. Nggak ada satupun loh dari 1000 itu. Semuanya orang-orang di luar Tuhan. Dan itu menjadi bumerang ketika pada masa tua, udah fisiknya lemah, ya dia ikut dah istrinya yang banyak itu. Menyembah kepada dewa-dewa yang disembah oleh Tuhan. Kok bisa, saudara? Orang yang dipenuhi hikmat bisa seperti itu. Nah ini, karena jerat cinta akan uang. Firman Tuhan sudah jelas, Yesus mengingatkan, di mana hartamu berada. Matius 6 ayat 21 ya. Di situ hatimu itu.
Coba kalau saudara malam sudah mau tidur, terus ingat, aduh, dompetnya ketinggalan ini, ya. Gimana saudara? Saudara tenang nggak? Nggak tenang, pasti saudara cari ini. Di mobil, di mana, waduh ketinggalan. Wah, kalau saudara bisa keluar itu dari, biar malam-malam naik mobil. Mungkin saudara cari di kantor atau di mana, itu dompet saya. Jadi Bapak Ibu saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak ada seorang pun, ayat 24 dari Matius 6, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi saudara, siapa yang dimaksud dua tuan ini? Bukan Tuhan dan hantu, bukan. Bukan Tuhan dan iblis. Saudara-saudara sekalian, tapi ini Yesus sedang berbicara khusus. Sebetulnya adalah untuk kita, saudara, orang-orang yang sudah di dalam kebenaran. Itu sebabnya dia peringatkan, karena apa yang bisa menggeser kita dari kebenaran bukan lagi setan sudah, tapi siapa? Ya ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi saudara, Allah yang lain yang menjadi saingan yang sangat berat adalah uang. Dan bukan menjadi rahasia, saudara, karena cinta akan uang, ya karena masalah uang, hubungan suami istri bisa putus. Istri, saudara, kalau punya suami, mungkin suaminya main gila gitu ya, punya perempuan lain. Tapi asal duitnya dicukupi, kasih rumah yang bagus, kasih setiap bulannya kasih uang yang banyak, pikir-pikir untuk bercerai. Tapi coba, saudara, dia baik, tapi nggak pernah dinafkahi, duit nggak dikasih, disuruh kerja terus, ya. Apalagi ditambah ada KDRT, wah udah, nggak ada yang mau bertahan. Jadi betapa powerfulnya, saudara, uang ini. Uang tidak salah sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan betul-betul, jangan sampai jatuh cinta. Kalau saudara sudah cinta akan uang, itu menjadi akar segala kejahatan. Yesus benar-benar mengingatkan, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu sebabnya dikasih peraturan dalam hal keuangan. Itu satu checklist, ya, diri sendiri, saudara, introspeksi. Soal benar-benar mengasihi Tuhan atau mengasihi Mammon, ceknya gampang. Ketika firman Tuhan berkata, kembalikan persepuluhanmu, berikan persembahan khususmu. Saudara kasih enggak? Kalau saudara alasannya banyak, sudah jelas itu saudara adalah hambanya uang. Itu aja. Ya. Karena hal yang sangat kecil, firman Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia pasti setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar, nah ini ya, tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan konteks ayat ini jelas, coba baca ayat 11-nya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mammon, ya, yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kamu kepada harta yang sesungguhnya? Lagi sudah Lukas juga mencatat di ayat 13. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan benci seorang, mengasihi yang lain. Ia setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Ibu, itu merupakan tolok ukurnya, checklist kita. Kita megangin, gandolin uang, ya. Saudara mungkin berkata, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya berdoa, saya baca firman tiap hari. Firman yang mana? Firman yang menyenangkan saudara, jangan kamu khawatir, kamu pasti menang, Tuhan menyertai, ya. Kalau saudara Tuhan menyertai, Tuhan akan buat kamu berhasil. Oh, kita senang. Tapi kalau udah berbicara soal uang, berapa banyak yang komplain? Kok persembahan terus sih? Kok ngomong persepuluhan terus sih? Kok ngomong berkorban terus sih? Ini mata duitan ini. Nah, itu padahal dirinya sendiri tidak rela sudah berkorban. Coba saya kasih perumpamaan. Kalau saudara
tangannya nggak sakit ya, walaupun dipukul begini ya nggak sakit. Tapi coba ada bisul yang gede, jangankan dipukul, ditoel aja, waduh kita udah menjerit kesakitan. Sama, kalau dalam hidup kita ini, kita benar saudara, kita tulus, kita taat dalam hal keuangan, ya kita nggak nyimpenin, kita nggak mencuri, kita tidak mencuri uang Tuhan, kita tidak mencuri uangnya sesama. Supaya kita tidak kikir, kita murah hati, mau ngomongin apa, nggak apa-apa, saya melakukan. Saya senang memberi, saya senang berkorban. Tapi kalau saudara memang dasarnya pelit, kikir, kena itu, tersinggung, kok ngomongnya uang terus ya? Nah, itu. Jadi itu menjadi tolok ukur dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan jelas berkata, inilah tanda yang kedua, manusia di hari-hari terakhir itu, hamba uang. Saya pun mau mengoreksi diri setiap hari. Benar-benar saudara sekalian. Ketika saudara kehilangan uang, waduh rugi apa, diambil orang, dicuri orang, atau diperdaya, gimana? Mikir terus sampai saudara rasanya sakit. Itu kita sudah menjadi hambanya juga. Tapi kalau kita udah bilang, aduh Tuhan, saya teledor ya, saya kurang hati-hati ya, tapi lepaskan, let go aja. Bukankah Tuhan masih memelihara kehidupan kita yang saat ini? Ya, jadi kita nggak mikirin terus yang sudah hilang, ya sudah. Kita pikirkan saudara, bagaimana sikap hati kita kepada uang, sikap hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting sekali firman ini menjadi cermin dalam kehidupan kita. Memang sudah tidak ada uang, ada banyak hal kita tidak bisa lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hamba uang berbicara hati, motivasi kita. Penundukan diri kita terutama kepada siapa? Kalau sudah berkata, saya penundukan diri terutama kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatur semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk hal uang. Jika saudara berkata, Tuhan saya mau menundukkan diri. Berarti kita sedang takluk saudara kepada Tuhan kita di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Yang ketiga, yang terakhir. Keadaan manusia di akhir zaman memiliki karakter yang negatif. Ya. Jadi saudara, kita lihat dengan mulutnya, tadi kita udah baca ayat-ayat. Suka membual, ngomong-ngomong bluffingnya, ngomong yang gede-gede, menyombongkan diri, memfitnah. Jadi memfitnah itu mengucapkan, menceritakan sesuatu yang belum jelas saudara dasarnya, tapi kita udah cerita, fitnah. Mengucapkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, itu sudah fitnah. Suka menjelekan orang, nggak berkaca saudara bahwa dirinya juga punya kejelekan yang lain, orang itu nggak punya kejelekan itu, ya saudara, tapi saudara punya, tapi saudara tutupi sendiri kejelekan itu, sementara kita lihat ada kejelekan yang lain, kita nggak punya kejelekan orang lain, itu kita sebarkan, menjelekan orang. Dosa dengan mulut, apalagi garang, pemarah, sedikit-sedikit marah. Ya, apalagi kalau saudara merasa saudara punya kekuasaan, saudara punya uang, wah, saudara di atas, wah dengan gampang kita marah-marah, tidak dapat mengekang diri, suka mengkhianat. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat ini karakter yang negatif dengan mulut. Ketika kita disadarkan ini, kita koreksi diri, aduh iya ya, saya sering kali salah ini dengan mulut ini. Kita minta ampun, bukan membenarkan diri, tapi kita minta ampun. Dan minta Roh Kudus menyucikan, membersihkan, menolong kita saudara untuk kita bisa lebih baik lagi dengan mulut kita. Apalagi saudara karakter yang negatif, yaitu saudara sikap kita terhadap otoritas negatif. Firman Tuhan berkata apa? Manusia menjadi berontak terhadap orang tua.
Waduh, zaman dulu ya, jangankan ditegur. Saya jarang sekali dipukul Suraya oleh mama saya, jarang. Karena saya pada dasarnya dulu kecil itu ya sampai dewasa nurut gitu. Sama papa saya nggak pernah dipukul sekalipun, nggak pernah. Tapi lihat saudara, anak-anak sekarang biar bandel, nggak ada hajaran. Udahlah, mamanya aja yang ngelus dada. Anak berani marah-marah orang tua, saudara, di depan orang lain. Mamanya bisa dikamu-kamu, mamanya bisa diperintah. Wah, zaman dulu nggak mungkin. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Dikasih apa-apa, diam aja. Zaman dulu, wah, dikasih nggak terima kasih, waduh, ya bisa dihajar benar-benar. Anak sekarang, ya sudah, saya layak kok dapat ini. Ya sudah, terus mau apa? Kamu udah kasih saya, terus saya mesti gimana sih? Kok gihor banget? Gihor tahu ya, gila hormat banget. Nah, jadi Bapak Ibu, orang tua sekarang juga seringkali kesulitan melihat anak-anak kita itu kok nggak berterima kasih ya, menuntut terus. Ya, yang dilihat adalah yang kurang, yang aku belum dapat mana, yang sudah dapat nggak terima kasih, nggak mensyukuri, kurang bersyukur terhadap otoritas apalagi, tidak mempedulikan agama. Mana anakmu kok nggak diajak sekolah minggu? Belum bangun. Jam berapa ini belum bangun? Ya, ada ibadah jam 7, jam 9, jam 11. Belum bangun. Kenapa nggak bangunin? Aduh, susah. Nah, lihat sudah. Orang tua tidak lagi punya otoritas. Ya, lihat anaknya main game terus, saudara bisa berhentiin anak saudara kalau nggak gegeran lah daripada marah-marah. Ya udahlah, mau gimana lagi anak zaman sekarang. Lihat anak sudah pacaran sudah satu kamar ya, belum kawinin. Aduh gimana lagi ya anak sekarang. Nih lihat sudah. Terhadap otoritas ini keadaan manusia di masa akhir ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Datang ke gereja. Tapi pada hakikatnya mereka sudah memungkiri kekuatan. Coba sudah tanya kepada hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor. Berapa persen daripada pernikahan mereka masih menjaga dalam kekudusan? Aduh, kecil sekali. Itu sebabnya, saudara, sikap terhadap otoritas, terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap pemimpin, terhadap yang lebih tua, ya, yang ada di atas kita, udah sangat berkurang. Hari ini kita belajar surah introspeksi. Yang itu ada di dalam diri kita, mari kita bertobat. Yang terakhir, sikap terhadap sesama. Firman Tuhan berkata tidak tahu mengasihi, ya enggak, karena apa? Cinta diri sendiri, jadi tidak peduli lah orang lain. Tidak mau berdamai. Dia yang salah kok, ngapain saya harus berdamai? Padahal Yesus berkata, kalau itu harus mulai dari kamu, ampunilah, berdamailah. Kita yang harus mulai. Tidak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini sikap kita terhadap sesama. Sikap kita terhadap otoritas. Perkataan-perkataan kita. Sudah itu menggambarkan satu karakter yang sangat negatif. Dan inilah keadaan manusia di akhir zaman. Hari ini dengan 3 ciri-ciri yang sangat jelas terlihat di depan mata kita, bagaimana manusia sangat egosentris, sangat egois, yang jadi idolnya diri sendiri, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, ya, karakter negatif yang bermunculan luar biasa. Hari ini maukah kita sungguh-sungguh menyerahkan? Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri. Semua itu ada di dalam diri kita. Dan kita boleh berkata, Tuhan saya mau buang semua, saya lepaskan. Saya mau mengisi pikiran saya, hati saya, hidup saya, mulut saya dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk pemulihan hidup rumah tangga. Tuhan sendiri yang memberkati, memulihkan, membawa perdamaian suami istri, orang tua, dan anak-anaknya Tuhan.
mertua, menantu, ipar-ipar Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini sungguh-sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekolah kami, kuliah, mereka yang bekerja, hari ini ada wisuda TC sekaligus kelas terakhir. Tuhan berkati Tuhan, supaya benar-benar ini menjadi satu terobosan yang baru dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, mereka yang keluar kota, berdagang, apapun yang kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Siap benih persembahan yang kami sudah bawa, kami diberkati, kami juga mau menjadi saluran berkat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.